Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, pagi. Apa kabar? Baik. Oke, sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bapak pimpin doa ya. Anak-anak sesuaikan. 1, 2, 3. Kita selesai. Bapak absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak masuk, ada yang masuk ya. Lukas, Ada Barto, Pak Guru. Herman, Ada Pak Guru. Yandite. Ada Pak Guru. Iya, semua hadir ya. Hadir Pak Guru. Sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar, Pak Guru tanya dulu, mungkin ada yang sarapan? Belum Pak Guru. Kenapa belum? Tidak ada sarapan. Iya, mungkin ada yang belum sumandi. Sudah Pak Guru. Iya, masih semangat? Semangat Pak Guru. Iya, baik. Saatnya kita angkat satu lagu sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar kita. Anak-anak, ada yang tahu lagu ini dari Sabang sampai Merauke? Tidak tahu Pak Guru. Iya, ikut Bapak ya, Bapak yang pimpin. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Uri. Ya, masih semangat? Semangat Pak Guru. Oke baik, anak-anak, kemarin kami belajar sampai di mana? Baru pertama kali ya. Pertemuan pertama Pak Guru. Berarti tadi Pak Guru lupa memperkenalkan diri. Ya, berarti Pak Guru memperkenalkan diri dulu. Ya. Iya Pak Guru. Baik, anak-anak, memperkenalkan nama Pak Guru Samuel John Nai. Bisa dipanggil Pak Samuel atau Kakak Samuel. Tidak apa-apa. Panggil aja kakak. Siap Pak Guru. Rawa merupakan dataran rendah yang dikenangi air. Rawa baik untuk perikanan dan hutan bakau, misalnya di sepanjang pantai timur Sumatera. Ya, itulah contoh-contoh dari penampakan alam. Anak-anak, mungkin ada mau bertanya ya. Siap, tidak ada Pak Guru. Oke, kalau tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, Pak Guru kasih tugas PR. Pak Guru tidak ada kapur ya. Pak Guru pergi ambil kapur dulu. Ya Pak Guru kasih tugas tidak sulit ya, mudah-mudah saja supaya anak-anak pun bisa mengerti ya, bisa kerjakan. 2 saja, apa yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, mungkin anak-anak bisa kerjakan ulang di rumah ya.
ini sebutkan ya. Sebutkan. Ini Pak Guru penelitian kurang bagus. Sebutkan dan sebutkan dan jelaskan. Itu seorang nelayan, mereka selalu pergi mencari ikan di laut ya. Jadi ada beberapa contoh-contoh ini adalah mereka punya aktivitas sehari-hari, sehingga mereka petani, mereka bisa pergi bikin kebun untuk menafkahi keluarganya gitu ya. Kemudian nelayan juga pagi dia harus pergi mencari ikan di laut, yaitu aktivitas sehari-harinya, dan dia dapat ikan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keluarganya gitu ya. Kemudian dataran tinggi atau bukit, di situ pun ada perkebun, contohnya mungkin tanam kelapa, ada juga tanam sayur sawi ya bisa. Jadi seorang petani dia harus berkebun. Kemudian tadi kita sudah baca tanah perairan itu di situ ada sungai ya, ada rawa. Jadi ketika kalau sungai, tanah perairan di situ sungai. Nomor 2 wilayah perairan. Sungai banyak dimanfaatkan untuk irigasi dan transportasi. Contohnya sungai Kapuas di Kalimantan ya, itu contoh. Kemudian B, danau merupakan suatu cekungan di darat yang amat luas dan berisi air yang dikelilingi oleh daratan. Danau ada 2, yaitu danau alami karena proses alam dan danau buatan manusia. Danau banyak dimanfaatkan untuk pariwisata dan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Contohnya Waduk, Jati, Luhur di Jawa Barat. C. Sela ialah laut sempit yang berada di antara 2 pulau, misalnya Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. D. Teluk ialah laut yang menjorok ke darat, misalnya Teluk Cenderawasih dari datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas dari permukaan air laut. Kemudian pantai merupakan perbatasan antara darat dan laut. 3. Lembah adalah tanah rendah yang berada di sekitar kaki bukit atau kaki pegunungan, biasanya berbentuk U atau V. Kemudian tanjung adalah daratan yang menonjol ke laut. Kemudian berikutnya delta adalah daratan yang berada di tengah sungai. Dataran tinggi adalah daerah darat yang luas dan datar dengan ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Berikutnya adalah bukit.
Bukit adalah daerah yang menonjol lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Dengan daerah sekitarnya. Gunung dan pegunungan. Pegunungan adalah daerah yang menonjol ke atas sehingga menonjol ke atas sehingga menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Sedangkan pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang saling berdekatan. Ya. Jadi anak-anak di sini ada beberapa daratan. Contohnya kalau dataran tinggi itu seorang petani dia harus pergi bikin kebun. Nah, di situ dia bisa tanam petatas, tanam pisang dan sebagainya. Kalau dataran rendah itu memang agak sulit, tapi ada yang tanah bagus seperti tanah hitam, di situ bisa tanah petani bisa mengolah. Contohnya mungkin bisa tanah bikin sawah. Ya, contohnya di Merauke banyak